Rumah itu besar, megah, dan mewah, dengan dinding-dinding yang dingin dan lantai marmer yang memantulkan kilau sinar matahari. Di pagi hari, ketika sinar matahari menyelinap melalui tirai tipis, rumah itu tampak hidup, namun baginya, hanya ada kesunyian yang memekakan telinga. Sarah berdiri di depan cermin besar di kamar tidur, menatap bayangan dirinya sendiri. Raut wajahnya yang cantik tampak sendu, seolah menanti sesuatu yang tak kunjung datang. 5 tahun menikah, dan tidak ada satupun tanda kehidupan yang memenuhi ruangan-ruangan ini. Tidak ada tawa anak kecil, tidak ada tangisan bayi yang memecah keheningan malam. Hanya suara detak jam yang seakan mengingatkannya pada waktu yang terus berlalu, semakin menjauhkan dirinya dari mimpi yang ia dambakan. Andi, suaminya, selalu pulang terlambat, sibuk dengan karir yang terus melesat. Ia seorang pria baik, penuh tanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sarah. Tapi entah kenapa, Sarah merasa semua itu tidak cukup. Mereka hidup dalam kemewahan, bisa memiliki apapun yang mereka inginkan, kecuali satu hal, seorang anak. Sarah sudah berusaha keras, berobat ke sana kemari, berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik, namun hasilnya selalu nihil. Setiap kali Andi menghiburnya, mengatakan bahwa mereka harus sabar, Sarah merasa seperti ada yang terpotong dari dirinya, bagian yang membuatnya merasa utuh sebagai seorang wanita. Kesepian mulai merasuki setiap sudut kehidupannya. Pagi-pagi Sarah duduk di ruang tamu, menatap halaman yang hijau dan indah, namun tak ada yang bisa ia nikmati. Teman-temannya, satu persatu, mulai sibuk dengan anak-anak mereka. Obrolan tentang sekolah, mainan, dan ulang tahun anak-anak mereka membuat Sarah merasa asing di tengah-tengah mereka. Saat itu ia sadar, rumah ini mungkin indah dari luar, tapi di dalam, itu hanya sebuah cangkang kosong. Bahkan suara-suara yang dulunya menenangkan, kini berubah menjadi pengingat dari apa yang hilang dari hidupnya. Andi tak pernah marah atau menyalahkannya. Ia bahkan tidak pernah menunjukkan kekecewaan yang mendalam soal mereka tak punya anak. Tapi, itu justru membuat Sarah semakin frustasi. Ia ingin Andi merasakan apa yang ia rasakan, rasa sakit, kecewa, dan hampa yang terus menggerogoti hatinya setiap kali ia melihat keluarga kecil yang bahagia di luar sana. Setiap pelukan Andi terasa jauh, seakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi jarak emosional di antara mereka begitu lebar hingga Sarah merasa seolah terpisah ribuan mil dari pria yang ia nikahi. Dalam keheningan itu, pintu rumah berderit. Andi pulang lebih awal dari biasanya, membawa seikat bunga mawar merah untuknya. Seperti biasa, senyuman hangat menghiasi wajahnya. "Aku bawa sesuatu untukmu, sayang," katanya lembut. Sarah tersenyum tipis, berusaha menutupi kekosongan yang semakin menganga di dalam dirinya. Ia mengambil bunga itu, menghirup aromanya, namun bunga-bunga itu tidak bisa mengisi ruang kosong di hatinya. "Terima kasih," katanya singkat. Ada jeda panjang dalam percakapan mereka, sebuah kesunyian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bunga-bunga itu, seperti segala hal lain dalam hidup mereka, indah di permukaan, tapi hampa di dalam. Malam yang sepi berlalu, namun perasaan hampa dalam diri Sarah semakin dalam. Pagi harinya, Sarah terbangun dengan mata yang sembab dan hati yang berat. Di sebelahnya, Andi masih terlelap, tidak menyadari perang batin yang dialami istrinya setiap harinya. Sarah bangkit perlahan, berjalan ke jendela dan menatap keluar. Hujan gerimis membasahi halaman rumah mereka, menciptakan suasana yang seolah mencerminkan hatinya, gelap dan kelabu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan yang tak berujung, sementara Andi tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa ia berbicara dengan Andi, ketika suaminya tampak begitu puas dengan hidup mereka yang tak sempurna? Siang itu, Sarah memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar meski hanya sebentar. Ia berjalan tanpa tujuan di taman kota, menghindari pertemuan dengan teman-temannya. Di bangku taman yang sepi, Sarah duduk sendirian, memandangi pasangan lain yang berjalan bergandengan tangan, beberapa di antaranya membawa anak-anak kecil yang tertawa riang. Pemandangan itu menghujam hatinya seperti pisau tajam. Seharusnya, itulah yang ia dan Andi miliki sekarang. Seharusnya, mereka sedang sibuk mengurus seorang anak, atau setidaknya merencanakan masa depan sebagai keluarga yang utuh. Namun kenyataannya, mereka hanya dua orang asing yang berbagi rumah besar yang dingin. Di saat pikirannya melayang jauh, Sarah mendengar suara familiar yang menghentikan lamunannya. "Sarah?" Ia menoleh dan melihat Reza, teman lama Andi, berdiri di depannya dengan senyum ramah. Reza, dengan postur tubuh tegap dan sikap santai, selalu tampak tenang dan percaya diri. Mereka bertemu beberapa kali sebelumnya dalam pertemuan dengan Andi, tapi kali ini,
pertemuan mereka terasa berbeda. Ada sesuatu di mata Reza yang membuat Sarah merasa dilihat lebih dari sekadar istri Andi. "Apa yang kamu lakukan sendirian di sini?" tanyanya lembut, duduk di sebelah Sarah tanpa menunggu jawaban. Sarah mencoba tersenyum, menutupi kegelisahannya. "Cuma butuh udara segar," jawabnya singkat, berusaha menjaga nada suaranya tetap ringan. Namun Reza tampak lebih peka dari yang ia duga. "Kamu kelihatan lelah. Semuanya baik-baik saja?" Tiba-tiba, perhatian sederhana dari Reza membuat benteng yang dibangun Sarah selama ini runtuh sedikit demi sedikit. Andi jarang menanyakan perasaannya belakangan ini, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Reza, seorang pria yang hampir tidak pernah berbicara panjang dengannya sebelumnya, membuatnya merasa didengarkan. Sarah bercerita tanpa sadar, tentang pernikahannya yang sepi, tentang keinginannya untuk memiliki anak, dan tentang rasa frustrasinya yang semakin memuncak. Reza mendengarkan dengan seksama, tak menghakimi, hanya menawarkan telinga yang bersedia mendengar. "Aku bisa mengerti, Sarah," jika tanya akhirnya. "Kadang, seseorang bisa merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya." Kata-kata itu menusuk dalam, karena itulah yang Sarah rasakan setiap hari. Kesepian di tengah keramaian cinta yang seharusnya menghangatkan, tapi entah bagaimana malah terasa dingin. Hubungan mereka mulai terjalin perlahan setelah pertemuan itu. Reza mulai sering menghubungi Sarah, menanyakan kabarnya atau sekadar berbincang ringan. Awalnya, Sarah merasa ini hanyalah pertemanan biasa, namun di dalam hatinya, ia menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan santai. Setiap kali Reza menanyakan bagaimana perasaannya, ada kelegaan yang Sarah rasakan, seolah beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ia merasa dilihat dan didengar, sesuatu yang telah lama hilang dalam hubungannya dengan Andi. Namun, di balik percakapan-percakapan itu, Sarah juga merasakan bahaya yang mengintai. Ia tahu perasaannya terhadap Reza tidak boleh tumbuh lebih jauh, tapi perasaan itu sudah mulai berakar, meski ia berusaha mengabaikannya. Setiap kali Reza tersenyum atau menyentuh tangannya dengan lembut, ada gejolak di dalam diri Sarah yang tidak bisa ia lawan. Ia terperangkap dalam perasaan bersalah dan ketertarikan yang terlarang, dan semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa Reza memberikan sesuatu yang Andi tidak bisa berikan, perhatian dan kehangatan yang ia dambakan. Hari-hari berikutnya, perasaan Sarah mulai bergejolak, antara rasa bersalah dan ketertarikan yang tak dapat ia tolak. Hubungannya dengan Reza terus berlanjut, meskipun ia tahu betul bahwa ini semua salah. Namun, ada sesuatu yang membuatnya sulit untuk mundur. Setiap kali Andi pergi bekerja, meninggalkan rumah tanpa ciuman atau sapaan manis, Sarah semakin merasa sendiri. Dan di saat-saat sepi itulah, pesan dari Reza menjadi penenangnya, seolah ia satu-satunya orang yang mengerti perasaannya. Suatu sore, tanpa rencana, Reza menelepon. "Aku ada di dekat rumahmu, Sarah. Aku pikir mungkin kita bisa bertemu sebentar. Hanya ngobrol, seperti biasa." Awalnya Sarah ragu, tapi kesepian di dalam rumah itu lebih mencekik daripada rasa bersalah yang ia rasakan. Ia setuju, dengan jantung berdebar dan perasaan cemas yang bercampur dengan rasa ingin. Tidak ada yang salah dengan pertemuan itu. Setidaknya itulah yang ia yakini saat keluar rumah dan menemui Reza di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Di kafe itu, pembicaraan mereka mengalir dengan lancar. Reza selalu tahu cara membuat Sarah merasa nyaman. Dari tawa ringan hingga diskusi mendalam, semuanya terasa begitu mudah. Di sela-sela pembicaraan, Reza menatapnya dengan cara yang membuatnya merasa dilihat, lebih dari sekadar seorang istri yang diabaikan. "Sarah, kamu tahu aku selalu ada untukmu, bukan?" diucap Reza dengan nada yang lebih serius. Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan getaran yang tidak nyaman di dada Sarah. Ia tahu kemana arah percakapan ini, tapi hatinya berontak melawan akal sehatnya. Sarah mencoba menjaga batas, tapi Reza semakin mendekat. Tatapan matanya penuh arti, tangannya sesekali menyentuh lengan Sarah dengan lembut. Setiap sentuhan terasa seperti bara yang menghanguskan dinding pertahanan Sarah. "Reza, kita tidak bisa," kata Sarah dengan suara gemetar, mencoba menghentikan percakapan yang mulai menjurus ke arah yang salah. Namun Reza hanya tersenyum kecil, penuh keyakinan. "Aku tidak meminta apa-apa, Sarah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri." Kata-kata itu, sederhana namun mematikan, menembus jantung Sarah dengan kedalaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Sarah pulang dengan perasaan kacau. Ia menatap Andi yang tengah sibuk dengan laptopnya, tidak menyadari badai yang bergolak dalam hati istrinya. Andi tampak tenang, seperti tidak ada yang berubah dalam hidup mereka. Tapi Sarah tahu,
sesuatu telah berubah. Bukan hanya di dalam dirinya, tetapi dalam pernikahan mereka yang semakin terasa seperti dua dunia yang terpisah. Ketika Andi bertanya bagaimana harinya, Sarah hanya menjawab singkat, menyembunyikan kegelisahan di balik senyumnya yang palsu. Malamnya, Sarah duduk di tepi tempat tidur, merenungi pertemuannya dengan Reza. Ia merasa bersalah, tapi juga tak bisa memungkiri perasaan hangat yang membuncah di dadanya saat bersama Reza. Ada sesuatu yang begitu salah, namun terasa begitu benar di saat yang bersamaan. Mungkinkah ini hanya pelarian dari kesepian? Atau mungkinkah ia memang menginginkan lebih dari sekadar perhatian? Ia mengubur wajahnya di tangan, menangis pelan, karena tahu dirinya terjebak dalam dilema yang tidak memiliki akhir yang baik. Sementara itu, Reza terus hadir dalam hidupnya, semakin sering muncul dalam percakapan dan pikiran Sarah. Setiap pesan, setiap pertemuan, menjadi api kecil yang semakin membakar keterikatan di antara mereka. Sarah tahu dirinya berada di tepi jurang, tapi setiap kali ia melihat ke belakang, hanya ada kehampaan. Dan ketika ia menatap ke depan, ada Reza yang berdiri, menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengisi ruang kosong di hatinya. Namun, semakin dekat Sarah dengan Reza, semakin jauh ia dari Andi. Hubungan mereka mulai retak, meski Andi tetap tidak menyadarinya. Sarah mulai menghindari percakapan mendalam dengan suaminya, takut jika ia membuka mulut, semua rahasia dan rasa bersalahnya akan tumpah begitu saja. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan dalam kebohongan ini, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia telah memulai sesuatu yang tak mungkin kembali seperti semula. Pagi yang kelabu kembali menyelimuti rumah Sarah, tetapi kali ini, beban di dadanya terasa lebih berat dari sebelumnya. Pertemuan dengan Reza semakin sering, setiap tatapan dan sentuhan kecil yang ia terima darinya telah memupuk perasaan yang kini tumbuh menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Meski setiap hari ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, membuatkan kopi untuk Andi, menyiapkan sarapan, dan mengantar suaminya ke pintu dengan senyum tipis, Sarah tahu bahwa hatinya sudah mulai berpaling. Hatinya sudah terbelah antara cinta lama yang mulai pudar dan gairah baru yang membara. Hari itu, Andi seperti biasa pulang larut malam. Di ruang tamu yang remang, Sarah duduk di sofa, memandangi layar ponsel. Pesan dari Reza muncul di layar, sederhana namun penuh makna. "Aku ingin melihatmu lagi." Sarah terdiam, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Seolah ada dua suara yang berperang di dalam dirinya. Yang satu berteriak agar ia berhenti sebelum semuanya terlanjur hancur, dan yang lain membisikkannya untuk melangkah lebih jauh. Ponsel itu bergetar lagi, kali ini panggilan dari Reza. Sarah menggigit bibir, lalu tanpa ragu, ia menjawab. Di ujung telepon, suara Reza terdengar lembut namun tegas. "Aku sedang di dekat sini. Hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Sarah terdiam, perasaan bersalah menyeruak, namun sekaligus ada rasa nyaman yang menjalar di dalam dadanya. Bagaimana mungkin seorang pria yang seharusnya asing baginya bisa memberikan perasaan tenang seperti ini? "Andi baru saja pulang," jawab Sarah, mencoba menolak dorongan untuk bertemu. Tapi Reza, dengan nada suara yang menenangkan, meyakinkannya bahwa mereka hanya akan berbicara sebentar. "Sekedar bertemu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Sarah," ucapnya, menegaskan kembali niatnya. Sarah akhirnya menyerah pada dorongan hatinya. Diam-diam ia keluar rumah, memastikan Andi sudah tertidur sebelum melangkah keluar dengan hati yang berdebar. Di luar, di bawah langit malam yang kelam, Reza sudah menunggunya di dalam mobil, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Aku tahu ini sulit," katanya pelan, saat Sarah duduk di sebelahnya, "tapi aku hanya ingin kau tahu, aku di sini untukmu." Kalimat itu sederhana, namun menyusup dalam, menembus lapisan-lapisan pertahanan yang sudah goyah dalam diri Sarah. Kendaraan Reza meluncur pelan melewati jalanan yang sepi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kebahagiaan yang terasa jauh, tentang mimpi-mimpi yang mulai pudar. Tapi di balik percakapan itu, ada ketegangan yang terus merayap, menggantung di udara seperti kabut tebal. Setiap detik yang berlalu, Sarah semakin menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan api. Namun, di dalam mobil yang sempit itu, terasa seolah dunia luar tidak ada. Tidak ada Andi, tidak ada komitmen yang terikat, hanya ada Sarah dan Reza yang saling terhubung oleh sesuatu yang terlarang, namun begitu kuat. Sarah akhirnya menyerah pada dorongan hatinya. Diam-diam ia keluar rumah, memastikan Andi sudah tertidur sebelum melangkah keluar dengan hati yang berdebar. Di luar, di bawah langit malam yang kelam, Reza sudah menunggunya di dalam mobil, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Aku tahu ini sulit," katanya pelan, saat Sarah duduk di sebelahnya, tapi aku hanya ingin kau tahu, aku di sini untukmu."
Kalimat itu sederhana, namun menyusup dalam, menembus lapisan-lapisan pertahanan yang sudah goyah dalam diri Sarah. Kendaraan Reza meluncur pelan melewati jalanan yang sepi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kebahagiaan yang terasa jauh, tentang mimpi-mimpi yang mulai pudar. Tapi di balik percakapan itu, ada ketegangan yang terus merayap, menggantung di udara seperti kabut tebal. Setiap detik yang berlalu, Sarah semakin menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan api. Namun, di dalam mobil yang sempit itu, terasa seolah dunia luar tidak ada. Tidak ada Andi, tidak ada komitmen yang terikat, hanya ada Sarah dan Reza yang saling terhubung oleh sesuatu yang terlarang, namun begitu kuat. Dan ketika mobil berhenti di sebuah tempat terpencil, jauh dari pandangan orang lain, keheningan yang menyelimuti mereka terasa membakar. Reza memandang Sarah dengan tatapan yang lebih dalam daripada sebelumnya, membuatnya merasakan ketegangan yang tak terelakkan. "Kamu tahu ini salah, kan?" bisik Sarah, suaranya bergetar. Tapi dalam hati, ia tahu, jika Reza menyentuhnya sekarang, ia takkan bisa menolaknya lagi. Reza hanya menatapnya, kemudian tanpa kata, tangannya meraih pipi Sarah dengan lembut. Sentuhan itu menyulut perasaan yang sudah lama terpendam. Sarah tidak bisa lagi mengingkari perasaannya. Dalam momen itu, di bawah cahaya bulan yang samar, ia mencondongkan tubuhnya, menyerahkan diri pada ketertarikan yang telah lama ia tahan. Bibir mereka bertemu dalam keheningan yang penuh dengan kepedihan dan gairah. Ciuman itu, meskipun terlarang, terasa seolah telah lama ditunggu-tunggu, membakar sisa-sisa kesetiaan yang ia miliki. Di dalam ciuman itu, Sarah menemukan pelarian dari kesepian, tapi juga menyadari bahwa dirinya sudah tenggelam dalam sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Ketika akhirnya mereka berpisah, Sarah merasa hancur sekaligus puas. Di satu sisi, ia telah menyeberangi batas yang tak seharusnya dilewati. Di sisi lain, ia menemukan kembali perasaan yang telah lama hilang dalam pernikahannya dengan Andi. Dengan gemetar, Sarah menarik napas dalam-dalam. Reza tidak berkata apa-apa lagi, hanya memandangnya dengan tatapan penuh pengertian dan hasrat yang masih tersisa. Dalam hatinya, Sarah tahu bahwa tidak ada jalan kembali dari sini. Ia telah memulai sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pagi itu, Sarah terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih bisa merasakan jejak bibir Reza di bibirnya, jejak yang tak mungkin hilang begitu saja meski ia berharap begitu. Andi masih tertidur di sampingnya, napasnya teratur dan damai, tanpa tahu badai yang tengah berkecamuk di dalam diri istrinya. Sarah menatap suaminya dengan rasa bersalah yang menggigit, namun di balik rasa bersalah itu, ada perasaan yang tak bisa ia ingkari. Semalam, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup, meski hidup itu datang dari sumber yang salah. Dengan berat hati, Sarah berusaha menjalani hari seperti biasa. Sarapan disiapkan, senyuman dilemparkan pada Andi, dan rutinitas berjalan seolah tidak ada yang berubah. Namun, di setiap momen kecil, kebohongan mulai menjeratnya. Ketika Andi bertanya apakah ia tidur nyenyak, Sarah hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meskipun malam sebelumnya pikirannya dipenuhi oleh bayangan Reza. Ia merasa dirinya terperangkap dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri, dan setiap kata yang ia ucapkan semakin memperketat jeratan itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun perasaan Sarah pada Reza tak pernah surut. Justru, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Sarah untuk kembali ke kenyataan. Setiap pertemuan rahasia dengan Reza seperti napas baru baginya, menyegarkan tapi sekaligus mencekik. Mereka tidak lagi hanya berbicara, mereka kini saling mencari, saling bergantung. Sarah merasa seperti seorang pecandu yang terus kembali kepada sumber kepuasan meskipun ia tahu itu akan menghancurkannya. Rasa bersalahnya pada Andi semakin berat, namun rasa cintanya pada Reza kini menjadi hal yang tak bisa ia lepaskan. Suatu malam, ketika Andi sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan, Reza datang ke rumah. Hati Sarah berdebar kencang saat melihatnya di depan pintu, tapi kali ini perasaan berbeda mengiringinya, ketakutan. Mereka duduk di ruang tamu yang sepi, hanya suara jam dinding yang terdengar di antara keheningan. "Kita tidak bisa terus seperti ini," bisik Sarah, suaranya pecah oleh keraguan. Namun Reza, dengan tatapan lembut namun tajam, hanya menggeleng pelan. "Aku tidak bisa menjauh darimu, Sarah. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, kita berdua tidak bisa hidup dalam kebohongan." Kata-kata Reza menggema di dalam diri Sarah, membuatnya merenungkan segala kebohongan yang ia simpan dari Andi. Ia terjebak dalam jaring yang semakin membelitnya, dan ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar kebohongan itu akan menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana mungkin ia menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur dalam seperti ini? Sarah tahu, pada titik ini,
ia tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Di malam yang sama, setelah Reza pergi, Sarah duduk sendirian di tepi tempat tidur. Pikirannya melayang pada pernikahannya dengan Andi. Mereka pernah bahagia, pernah saling mencintai dengan tulus. Tapi entah bagaimana, seiring berjalannya waktu, cinta itu berubah menjadi rutinitas, lalu menjadi kesepian. Sarah menggenggam telepon genggamnya erat-erat, berjuang melawan dorongan untuk menelepon Reza. Air mata jatuh di pipinya, rasa bersalah menggerogoti hati. Ia tidak bisa terus begini, hidup dalam dua dunia yang sama-sama rapuh. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Sarah mengirim pesan pada Reza. Kita harus bicara tentang semuanya. Pesan itu singkat, tapi berat. Ia tahu, pertemuan berikutnya dengan Reza mungkin akan menjadi momen penentu, saat dimana ia harus memilih antara dua hal yang sama-sama penting tapi berlawanan. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Sarah sadar satu hal, tidak peduli kemana keputusan ini akan membawanya, hidupnya takkan pernah sama lagi. Malam semakin larut ketika Sarah menunggu di kafe kecil tempatnya bertemu Reza. Kafe itu sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di luar, hujan mulai turun, memberikan ketenangan sementara pada pikiran Sarah yang sedang kalut. Pikirannya terus berputar, membayangkan bagaimana pertemuan ini akan berakhir. Ia sudah memutuskan untuk jujur kepada Reza, untuk mengakhiri semua ini sebelum semuanya semakin hancur. Tapi di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia hilangkan, takut bahwa ia takkan mampu benar-benar pergi dari Reza. Tak lama kemudian, Reza tiba. Dengan mantel basah oleh hujan, ia duduk di depan Sarah, senyum kecil yang selalu membuat Sarah merasa aman muncul di wajahnya. Namun malam ini, Sarah tak bisa lagi tersenyum balik. Ada kesedihan yang menggantung di udara di antara mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kamu ingin bicara? Tanya Reza pelan, menatapnya dengan serius. Sarah menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun semuanya terasa salah. Aku tidak bisa terus begini, Reza, bisik Sarah akhirnya, suaranya gemetar. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Andi. Aku sudah berbohong terlalu lama, dan aku tahu ini tidak akan berakhir baik untuk siapapun. Reza terdiam, wajahnya berubah serius, namun matanya tetap menunjukkan pemahaman yang dalam. Aku tahu, Sarah, jawabnya lembut. Tapi kamu juga tahu, aku tidak bisa hanya pergi begitu saja. Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku juga tidak akan berpura-pura bahwa aku bisa melupakanmu. Perkataan Reza membuat hati Sarah semakin hancur. Ia tahu Reza benar, perasaan ini terlalu dalam, terlalu kuat. Namun, cinta itu kini terasa seperti beban yang menghancurkan segalanya. Andi tidak pantas mendapatkan ini, ucap Sarah dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku sudah menghancurkan pernikahan kami, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku ingin memperbaikinya. Dalam kesedihan itu, Sarah menyadari betapa jauh ia telah terperosok, betapa perasaan untuk Reza telah mengubah pandangannya tentang kehidupan yang pernah ia bangun bersama Andi. Reza menatapnya dalam-dalam, dan tanpa kata, ia menggenggam tangan Sarah di atas meja. Sentuhan itu, meskipun menenangkan, juga membuat Sarah merasa lebih bersalah. Kamu tidak sendiri, Sarah. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi ini bersama. Tapi Sarah tahu, itu tidak sesederhana itu. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan, terlalu banyak hati yang akan terluka. Ia menarik tangannya perlahan, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku harus membuat pilihan, Reza, ia ucapnya dengan suara serak. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa memilihmu tanpa menghancurkan segalanya. Setelah keheningan yang panjang, Reza akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu, keputusan ini tidak bisa dipaksakan. Aku mengerti, katanya pelan. Aku akan menunggumu, Sarah. Aku tidak akan menekanmu. Tapi ingat, kamu juga berhak bahagia. Jangan biarkan rasa bersalah menghancurkanmu. Kata-kata itu, meski tulus, membuat perasaan Sarah semakin rumit. Ia berdiri, merasa seluruh tubuhnya lemah oleh beban emosi. Aku harus pergi, ucapnya lirih. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dalam perjalanan pulang, air mata Sarah tumpah tanpa henti. Pilihan yang harus ia buat terasa seperti meniti di atas pedang tajam. Kemanapun ia melangkah, pasti ada yang terluka. Ketika ia tiba di rumah,
Andi sudah tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Pemandangan itu membuat hatinya semakin teriris. Ia mencintai Andi, tapi cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa ia pahami. Di satu sisi, ada Reza yang menawarkan cinta dan kebebasan. Di sisi lain ada Andi, sosok yang pernah ia percayai dengan seluruh hidupnya. Sarah tahu bahwa hidupnya kini berada di persimpangan yang tak terelakkan. Kemanapun ia melangkah, ia akan meninggalkan sesuatu di belakang. Di malam yang sunyi itu, Sarah berdiri di ambang pintu kamar, memandang Andi yang masih terlelap, dan di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia masih bisa memperbaiki segalanya, atau apakah semuanya. Keesokan paginya, Sarah bangun dengan perasaan hampa. Matahari baru saja menyingsing, menyebarkan cahaya hangat yang terasa kontras dengan dinginnya kekosongan yang ia rasakan. Andi masih tertidur di sebelahnya, tidak menyadari bahwa hati istrinya tengah hancur berkeping-keping. Di dalam dirinya, Sarah tahu bahwa keputusan harus segera dibuat, namun bagaimana ia bisa memilih tanpa menghancurkan seseorang, atau bahkan dirinya sendiri? Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tapi ia juga tak siap menghadapi konsekuensi dari kejujuran itu. Hari itu, setelah Andi pergi bekerja, Sarah berdiam diri di rumah. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu, kenangan indah yang kini terasa seperti beban berat di pundaknya. Wajah mereka berdua di foto itu terlihat bahagia, tak terjamah oleh permasalahan yang kini mengancam menghancurkan semuanya. Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Bisik Sarah pada dirinya sendiri, hatinya terasa perih. Perasaan cinta yang dulu pernah begitu kuat kini terasa mengabur di antara kebohongan, perselingkuhan, dan rasa bersalah yang semakin dalam. Siang harinya, tanpa banyak berpikir, Sarah memutuskan untuk menemui Reza. Ia mengirim pesan singkat, meminta untuk bertemu di tempat yang biasa. Di dalam hatinya, ia tahu ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Ada keputusan yang harus ia ambil, dan meskipun belum sepenuhnya yakin, Sarah merasa ia perlu berbicara dengan Reza sebelum semuanya berakhir. Ia tiba di kafe dengan langkah berat, hatinya dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ketika Reza datang, ia langsung bisa merasakan ada yang berbeda pada Sarah. Senyum hangat yang biasanya ia berikan kini hilang, digantikan oleh tatapan kosong yang penuh dengan rasa sakit. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang menyiksa, seolah kata-kata tidak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan. "Sarah, apa yang terjadi?" tanya Reza, suaranya penuh kekhawatiran. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berbicara. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Reza. Aku harus memilih. Dan seberat apapun, aku rasa aku harus kembali pada Andi." Kata-kata itu terasa seperti pukulan bagi Reza. Wajahnya berubah tegang, tapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia hanya memandang Sarah dengan kesedihan yang mendalam. "Apakah itu yang benar-benar kamu inginkan?" tanya Reza dengan suara pelan. Sarah menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu," jawabnya dengan jujur. "Tapi Andi tidak pantas dihancurkan seperti ini. Dia mungkin bukan suami yang sempurna, tapi dia tidak pernah menyakitiku. Aku yang bersalah di sini, aku yang membuat semuanya berantakan." Reza terdiam, mencoba menahan emosinya. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa mungkin ini adalah akhir. Tapi bagaimana ia bisa membiarkan Sarah pergi begitu saja? "Sarah, kamu berhak bahagia. Jangan hanya kembali karena rasa bersalah. Jika kamu benar-benar mencintainya, aku akan menerima keputusanmu. Tapi jika kamu hanya takut, aku mohon, pikirkan kembali." Sarah menatap Reza dengan mata yang penuh air mata. "Aku tidak tahu apa yang benar lagi, Reza. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa terus menyakiti semua orang." Pertemuan itu berakhir dalam keheningan yang menyakitkan. Ketika Sarah pergi, Reza tetap duduk di tempatnya, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah langit pun ikut menangisi perpisahan yang penuh luka itu. Di sisi lain, Sarah berjalan pulang dengan perasaan hancur. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga, namun di saat yang sama, ia merasa lega karena telah mengambil keputusan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang utuh dari keputusan ini. Hatinya telah terbagi, dan meskipun ia memilih untuk kembali pada Andi, bagian dari dirinya akan selalu tertinggal bersama Reza.